Ibu saudara sekalian, apa yang menjadi harapan kita bersama, semoga di tahun ini akan segera terwujud, kita bebas dari virus corona. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, di antara rangkaian kegiatan tahun baru yang dilaksanakan di wihara-wihara dan juga salah satunya wihara di Budayana Putat ini adalah kegiatan menyambut datangnya tahun baru dengan mengadakan doa atau membaca sutra selama 2 hari. Namun karena tahun baru Masehi itu sebetulnya tidak ada kaitannya dengan wihara, ya, karena itu tahun baru milik agama yang lain, ya, bukan tahun baru Buddhis. Kalau tahun baru penanggalan Buddhis itu sebenarnya Waisak, itu dimulai dari wafatnya Sang Buddha, itu tahun pertama Buddhis, dan sekarang sudah 2565, ya, itu. Namun Bapak Ibu sekalian, bukan berarti kita tidak toleran terhadap datangnya tahun baru yang dirayakan besar-besaran oleh masyarakat dunia. Kita pun mengambil momen tahun baru ini untuk melakukan kegiatan yang positif. Kegiatan yang positif yang dilakukan oleh umat Buddha di wihara, ya, pas tanggal 1, yaitu bertepatan dengan hari Meta. Maka kemarin saya mendapat WA dari pusat, dari Majelis Budayana Pusat, itu yang ditonjolkan pertama bukan tahun barunya, tapi selamat hari Meta dan tahun baru, ya. Nah, nanti kita akan bersama-sama hari Meta itu seperti apa, ya. Meta ini sudah tidak asing lagi Bapak Ibu saudara sekalian, karena kata meta itu sering kita baca di saat kita membaca sutta tentang cinta kasih, yaitu Karanea Meta Sutta, ya. Ini bahasa Pali yang kurang lebih pernah digunakan oleh Sang Buddha pada masanya, ya. Namun juga ada bahasa yang lain selain meta ini di India itu, yaitu bahasa Sangsekerta, bukan meta namun maitri, itu mempunyai arti makna yang sama dengan meta, ya. Maka ada beberapa orang, ada beberapa wihara juga pakai kata meta atau maitri yang artinya itu cinta kasih. Namun cinta kasih di sini bukan cinta kasih biasa, bukan cinta kasih perseorangan, golongan atau ras atau suku, namun cinta kasih universal, bukan saja terbatas kepada sesama manusia, namun semua makhluk atau semua kehidupan, ya, cinta kasih tanpa batas. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, marilah kita bersama-sama menonton video yang menceritakan, dan mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat sendiri karena sudah tersedia di YouTube tentang tahun baru, sejarah awal mula datangnya tahun baru Masehi ini. Nah, ada beberapa itu yang mendukung, tapi juga tidak sedikit juga yang ini. Abi, hingar-bingar pertunjukan musik, pesta pora di hotel-hotel berbintang atau tempat wisata, hingga ucapan selamat tahun baru atau Happy New Year berkumandang di mana-mana. Tapi tak banyak muslim yang mengetahui tentang sejarah di balik perayaan tahun baru Masehi ini. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita mengetahui dahulu segala sesuatu yang akan kita lakukan, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak." Jadi ada satu pesan moral, jangan kita melakukan atau ikut-ikutan tanpa kita tahu makna yang kita lakukan itu, artinya itu. Jadi jangan sampai seperti deretan orang buta saja kita itu, ya, harus tahu apa yang kita lakukan gitu. Tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya.
Pemirsa channel Islam Wiki merujuk pada buku Ensiklopedia Dunia tahun 1984, volume 14, halaman 237. Disebutkan bahwa penguasa Romawi Julius Caesar menetapkan 1 Januari sebagai hari permulaan tahun baru semenjak abad ke-46 sebelum Masehi. Orang-orang Romawi mempersembahkan hari ini, yaitu tanggal 1 Januari, kepada Janus, yaitu dewa segala gerbang, pintu-pintu, dan permulaan waktu. Bulan Januari diambil dari nama Janus sendiri, yaitu dewa yang memiliki 2 wajah. Satu wajahnya menghadap ke masa depan dan satu lagi menghadap ke masa lalu. Tahun baru pertama kali dirayakan pada tanggal 1 Januari tahun 45 sebelum Masehi. Tidak lama setelah Julius Caesar dinobatkan sebagai Kaisar Romawi, ia memutuskan untuk mengganti penanggalan tradisional Romawi yang telah diciptakan sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Di zaman Romawi, pesta perayaan tahun baru diadakan untuk menghormati dewa Janus, yaitu dewa yang digambarkan bermuka 2. Kemudian perayaan ini terus dilestarikan dan menyebar ke Eropa pada abad permulaan Masehi. Seiring muncul dan berkembangnya agama Kristen, akhirnya perayaan ini diwajibkan oleh para pemimpin gereja sebagai suatu perayaan suci, satu paket dengan hari Natal. Itulah mengapa ucapan Natal dan Tahun Baru dijadikan satu. Bulan Januari atau bulannya Dewa Janus ditetapkan setelah Desember dikarenakan Desember adalah pusat winter solstice, yaitu hari-hari di mana kaum pagan penyembah matahari merayakan ritual mereka saat musim dingin. Pertengahan winter solstice jatuh pada tanggal 25 Desember dan inilah salah satu dari sekian banyak pengaruh pagan pada budaya Kristen. Tanggal 1 Januari sendiri adalah seminggu setelah pertengahan winter solstice, yang juga termasuk dalam bagian ritual dan perayaan winter solstice dalam paganisme. Kaum pagan sendiri biasanya merayakan tahun baru mereka atau hari Janus dengan mengitari api unggun, menyalakan kembang api, dan bernyanyi bersama. Kaum pagan di beberapa tempat di Eropa juga menandainya dengan memukul lonceng atau meniup trompet. Seperti kegiatan meniup trompet, ya. Ini sekarang orang tidak berani. Ya. Kenapa? Karena mau beli trompet itu dicoba dulu. Setiap orang mau beli dicoba, teman-teman kan bahaya. Sebentar. Sekarang kita akan bersama-sama memasuki pembahasan tentang hari Meta, ya. Ya, kita memasuki hari Meta atau hari cinta kasih yang tanpa batas. Kasih sayang merupakan suatu bentuk untuk menunjukkan rasa cinta atau mengungkapkan rasa cinta kepada seseorang secara fisik. Tingkah mesra ini ditunjukkan dengan berbagai bentuk fisik, baik itu sentuhan, pelukan, maupun ciuman terhadap seseorang yang Anda sayangi. Kasih sayang tidak hanya timbul oleh manusia, melainkan juga hewan yang mempunyai hati nurani. Berikut beberapa contoh kasih sayang hewan kepada manusia.
contoh tentang kasih sayang antara manusia dengan hewan dan binatang. Kita satu lagi ya, ada sebuah video yang juga sebagai inspirasi tentang function ya. Ternyata kasih sayang acara function itu bukan saja dilakukan di wihara, ada acara yang mirip ya, seperti function dilakukan di tempat ibadah yang lain ya. Ini kita lihat. Kita ke informasi lain, puluhan hewan peliharaan bersama sang pemilik mengikuti ibadah pemberkatan di Gereja Paroki Santo Yosef Purwokerto. Tak hanya hewan, sejumlah tanaman buah juga turut diberkati sebagai wujud cinta kasih terhadap sesama makhluk hidup. Peribadatan di Gereja Paroki Santo Yosef Purwokerto Banyumas Minggu pagi berbeda dari biasanya. Puluhan jemaat ikuti ibadat bersama bermacam-macam jenis hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan burung. Pemberkatan juga ditujukan kepada tanaman-tanaman buah milik jemaat maupun milik gereja yang nantinya akan ditanam di lingkungan masing-masing. Dipimpin seorang pastor, jemaat dengan menggendong hewan peliharaannya melantunkan doa-doa serta lagu pujian kepada Tuhan. Terus jadi nggak begitu galak ya. Tadi mau didoain gitu. Ya. Oh, jadi mungkin lebih manut. Semoga sih di tempat lain, terus di gereja lain ada acara seperti ini juga, terus sehingga jadi semua pecinta binatang bisa diberkati. Ibadat pemberkatan hewan peliharaan dan tanaman buah ini digelar dalam rangka menyambut Hari Raya Natal yang akan datang sebentar lagi. Bersama-sama memohon berkat Tuhan supaya kami semua bisa melaksanakan tugas kewajiban yang dipercayakan Tuhan kepada kita manusia, yakni untuk merawat kehidupan, untuk melestarikan alam semesta ini. Diharapkan dengan belas kasih sesama makhluk hidup akan tercipta keselarasan hidup dan kedamaian di dunia. Tak hanya kepada manusia saja, namun juga kepada hewan peliharaan dan tumbuh-tumbuhan. Bayu Nursa. Setelah Bapak Ibu, contoh di tempat lain ternyata juga ada yang mempunyai kemiripan di dalam agama Buddha, yaitu function ya. Mungkin suatu saat nanti kita juga di sini juga bisa masing-masing membawa anjing. Ya tentunya itu menimbulkan pro kontra juga ya. Kalau di saat awal-awal kegiatan ini saja di salah satu gereja itu juga pasti menimbulkan pro kontra juga, karena di tempat ibadah terus ada anjing itu ya. Kadang-kadang juga saya sering menemui juga beberapa umat datang ke wihara dengan menggendong anjing itu, yang ganggu juga sebetulnya, ganggu di saat kita sembahyang itu di belakang itu ya bunyi terus itu anjingnya itu, jadi tidak bisa khusyuk ya. Namun bagaimanapun juga sebetulnya ada nilai positif juga, kesabaran kita itu diuji gitu. Di saat kita berdoa membaca ada gangguan seperti itu, mental kita gimana, punya perasaan marah atau enggak kan gitu. Kalau marah berarti kita belum berhasil melatih batin ini kan. Ya jangankan anjing, ada anak kecil saja ada juga yang tidak sabar kok, ya ada mau marah kok, mau emosi kok kita ya itu. Ya. Bapak Ibu sekalian, masih terkait dengan metta ya atau cinta kasih, Sang Buddha ternyata juga mempunyai kemampuan ya, yaitu menjinakkan seekor gajah ganas. Nah, kenapa disebut ganas? Gajah ini dilepaskan atas suruhan Dewadatta yang ingin membunuh Sang Buddha. Sebelum dilepas, diminumi arak dulu biar mabuk ya, biar menyeruduk Sang Buddha. Namun dengan pancaran welas asih dan kasih sayang yang luar biasa dari Sang Buddha, gajah tadi tidak menyerang Sang Buddha, justru bersujud di hadapannya. Namun tentunya Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang dilakukan oleh Sang Buddha ini, apabila Bapak Ibu menemukan hewan ganas atau binatang ganas, jangan sekali-kali meniru apa yang dilakukan oleh Sang Buddha ini ya, atau mau mencoba ya. Karena yakin cinta kasih welas asih sudah membaca Karamita Sutta ya, ada ular berbisa, ada anjing ya,
itu langsung Bapak Ibu menghadapinya. Saya yakin akan digigit. Kemarin saya baru saja dapat, bukan cerita ya, saya ketemu dengan sendiri. Ada seorang samanera bermeditasi di salah satu tempat meditasi ini gitu. Di tempat meditasi itu banyak anjing-anjing ya. Kemudian samanera itu diserang oleh anjing itu, digigit di sini ya. Padahal beliau juga boleh katakan sering meditasi, salah satunya juga cinta kasih dan kasih sayang. Kenapa tetap diserang? Itu seorang samanera ya. Ya tentunya bagi para umat pun juga jangan sekali-sekali meniru apa yang dilakukan oleh Sang Buddha. Ini adalah manusia-manusia yang khusus ya, itu. Namun bukan berarti kita tidak boleh terinspirasi. Misalnya saja kita ketemu hewan ganas, binatang ganas, apa yang harus kita lakukan? Ya kita pancarkan welas asih dan kasih sayang ya. Kita pancarkan welas asih dan kasih sayang, dan tidak ada pikiran untuk menyakiti dia ya. Ada yang cerita di saat bermeditasi ada ular kobra di sebelahnya. Kemudian dia pancarkan, semoga kamu bahagia, kamu jangan ganggu saya pun tidak akan mengganggu kamu, lewat hewan ular kobra tadi. Ada yang cerita seperti itu ya. Kita masuk ya dalam teori hari meta. Latar belakang hari meta ini ya, yaitu pada tanggal 1 Januari pas tahun baru, yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kehidupan Sang Buddha secara langsung ya. Hari meta ini adalah awal ya, sejarahnya asal usulnya adalah di saat peresmian salah satu rumah sakit di Hong Kong, yaitu tanggal 1 Januari tahun 1970. Dan karena rumah sakit ini adalah sebagai manifestasi atau bersifat sosial, merupakan perwujudan cinta kasih yang nyata ya. Di Surabaya rumah sakit Buddhis itu belum ada. Namun bukan berarti umat Buddha tidak peduli kepada orang-orang yang sakit. Kita setiap hari-hari tertentu dulu sebelum corona, setiap hari Rabu atau Kamis itu kita datang ke Siloan ya, untuk mengunjungi ke Siloan kapan hari, terus ke RKZ itu suatu bentuk kepedulian kepada mereka yang sakit ya. Dan di situ apabila kita diminta, bukan saja umat Buddha, diminta agama lain, itu pun kita juga penuhi juga. Bahkan pernah juga satu pengalaman waktu saya melayani yang umat Buddha, terus sebelahnya mendengar, Pak boleh minta bukunya gitu loh, buku doanya Buddhis, diminta. Bante tolong saudara saya juga sakit, dimintakan sekalipun agama lain ya. Tetap sebuah kepedulian kepada yang sakit ya, itu ya. Apa yang harus dilakukan oleh umat Buddha di saat kita memperingati hari meta seperti kemarin atau saat ini, yaitu melaksanakan meditasi, yaitu meta bhavana ya, meditasi tentang cinta kasih yang universal, dan juga kegiatan-kegiatan positif yang lain yang bisa dilakukan oleh segenap umat Buddha. Misalnya ya, di saat hari meta ya, tidak melakukan kekerasan, penganiayaan atau pembunuhan atau berpantang makan daging, setidak-tidaknya di saat kita merayakan hari meta. Syukur ya, di saat sejak ini hari meta saya selamanya akan bervegetarian, mempunyai tekad untuk bervegetarian ya. Dengan kita berpantang makan daging, setidaknya pendukung pembunuhan makhluk hidup itu sudah berkurang satu, yaitu diri kita sendiri. Jangan terlalu menganjurkan orang lain ya, dimulailah dari diri kita sendiri dengan berpantang
makan daging, ya, karena tidak ada daging yang diperoleh tanpa hasil pembunuhan, ya. Kalau daging tidak hasil pembunuhan, ya, hewan atau binatang yang mati bukan karena dibunuh, ya, mati sendiri, malah kita justru ragu untuk memakannya, takut ayam itu atau babi atau sapi itu penyakitan, ya, kalau mati sendiri. Maka daging-daging yang layak dikonsumsi biasanya hasil pembunuhan, ya, itu. Dengan tidak makan daging setidaknya sehari kita melatih cinta kasih dan welas asih, ya. Apa yang ingin dibangun oleh umat Buddha di saat kita tidak melakukan penganiayaan makhluk hidup ini? Kita mau mengembangkan cinta kasih dan welas asih. Ternyata binatang, hewan-hewan yang dibunuh sebetulnya tidak menghendaki. Di dalam Dhammapada Sang Buddha mengatakan bahwa semua makhluk gemetar, takut akan pembunuhan, takut akan kematian. Ya, maka ketika ketemu hewan dan binatang, lebih-lebih yang kecil-kecil yang sedang sakit, hendaknya kita pun memancarkan welas asih dan membantu, jangan justru kita mendukung pembunuhan atau menganjurkan pembunuhan, ya. Kalau kita manusia punya materi, punya rumah, punya sembarang, satu-satunya yang berharga bagi hewan dan binatang adalah nyawanya itu, ya. Ya, itu perlu diperhatikan. Alasan apapun, jadi Sang Buddha sebetulnya ada ajaran Sang Buddha atau, ya, agama Buddha adalah memperbarui, ya, memperbarui atau memberi makna baru lagi terhadap kitab atau ajaran sebelumnya. Salah satunya kita melatih diri untuk tidak mengembangkan penganiayaan makhluk hidup dengan alas apapun. Sebab ada juga seolah-olah tidak mempunyai rasa bersalah di saat membunuh, ya, membunuh ayam, alasannya untuk selamatan, ya. Agama Buddha tidak mendukung seperti sekalipun alasannya untuk keselamatan. Pernah juga saya melihat di salah satu depan wihara ada salah satu orang membunuh ayam, ya, di saat melakukan upacara ini. Terus saya mengatakan, loh, ini di depan wihara kok pakai pembunuh ayam ini, gimana ini, kan gitu, apakah tidak dosa, kan gitu, saya bilang gitu. Terus orang yang saya tegur itu mengatakan demikian, Bante, ini mengadakan acara dengan membunuh ayam itu, sekalipun kita membunuh, sambil kita doakan semoga setelah dibunuh kamu bisa terlahir di tempat yang lebih baik, tidak jadi binatang atau hewan lagi, ya. Nah, sekarang kalau dibalik, kita jadi hewannya, binatangnya, di saat dibunuh disertai doa itu, apakah mau? Tetap tidak mau kita. Sekalipun dijanjikan kamu tak gunakan untuk acara, langsung masuk surga, kamu tetap tidak mau saya, ya, ya. Pernah ada juga dengan alasan untuk upacara agama itu melakukan pembunuhan seperti yang dilakukan di gambar ini. Nah, ini adalah salah satu upacara di luar negeri ini, dapat kita bayangkan, ya. Itu lehernya langsung ditebas gitu, guys. Dalam ajaran Sang Buddha ada istilah ehipasiko, datang, lihat, dan merasakan. Tidak selamanya harus diehipasiko. Sekalipun kita tidak merasakan ditebas leher kita, kita bisa membayangkan sakitnya, penderitaannya kalau ditebas lehernya itu kan dari melihat itu, ya. Kita tidak merasakan, cuma melihat saja, ya. Begitu menderitanya, begitu sakitnya, ya. Itu untuk acara. Ada salah satu acara di luar negeri itu, masing-masing orang datang itu dengan mempersembahkan hewan-hewan, ada yang kambing, ada yang sapi seperti ini, ya. Sang Buddha tidak mendukung upacara dengan menggunakan hewan dan binatang untuk dibunuh, ya. Alasannya itu sebuah ego. Dirinya ingin dapatkan keselamatan dengan mengorbankan makhluk lain yang juga perlu keselamatan. Dia ingin mendapatkan kebahagiaan bebas dari penganiayaan dan pembunuhan. Kan tidak adil, namanya ego kita, bukan satu kebajikan lagi, ya. Bahkan ada lagi untuk percobaan, ya.
kelinci percobaan, tikus percobaan. Ada yang menentang juga, sayang sekali ya untuk diuji coba ya. Ya. Maka kita sudah mengenal agama Buddha, tentunya tidak pernah akan melakukan seperti ini ya, ini. Namun bukan berarti ya Bapak Ibu langsung sadar di saat kita melihat seperti ini pembunuhan, mungkin wah kasihan sekali ya, ngeri sekali. Belum tentu seperti itu ya. Di wihara bisa saja nanti pulang rumah atau kapan-kapan datang ke restoran, apa yang dipesan? Ayam goreng, bebek goreng, lele. Ya. Kalau cinta kasihnya masih berkembang ya tentunya tetap tidak mau juga ya. Kita mencela orang lain itu kasihan sementara kita kadang-kadang pesan di restoran ya sama saja dari hasil pembunuhan ya. Itu. Ya. Sekalipun ya seandainya harus membunuh, ada salah satu agama itu yang mensyaratkan tidak sembarangan, tidak langsung yang penting mati, ada syarat tertentu. Contohnya di hari-hari tertentu, di perayaan-perayaan tertentu itu ada syaratnya. Peso yang dipakai untuk membunuh harus peso yang paling tajam. Jadi peso yang menyebabkan kesakitan itu tidak lama, sebentar. Jadi ada yang pakai syarat seperti itu. Ini bukan syarat Buddhis ya. Jadi misalnya saya tadi nebas itu parangnya tadi ya, goloknya tadi itu betul-betul tajam gitu. Jadi tidak merasakan sakit ya. Ya. Yang kedua ya, disadari metta tadi tidak melakukan pembunuhan, kemudian disadari metta ini melakukan kebaktian cinta kasih untuk semua makhluk hidup, terutama yang membutuhkan kasih sayang. Salah satunya yaitu kebaktian dalam rangka function. Seperti yang kita lakukan, nanti habis kebaktian ini kita akan pergi di satu tempat untuk melepas lele. Ada yang tanya, Bante, katanya habis melepas lele itu kita tidak boleh makan lele lagi kan tuh. Saya jawab, ya betul, lele yang sama ya. Jangan habis ditangkap, habis dilepas ditangkap lagi. Kalau kita beli sudah mati ya memang kalau Bapak Ibu belum bisa meninggalkan makan lele ya silahkan saja. Yang penting bukan hasil pembunuhan sendiri ya. Penyebab kematian itu bukan kita. Jadi kita beli itu sudah dalam keadaan mati apabila memang belum bisa meninggalkan. Karena memang agama Buddha itu sifatnya itu latihan, tidak ada pemaksaan ya. Bahkan ada juga di wihara pun ada yang masih bisa menerima makanan daging dan ikan di wihara di luar Budayana dan Sangga Agung ya. Ya sekalipun ada juga di wihara Sangga Agung dan Budayana, tapi sifatnya itu kan pribadi ya. Sifatnya pribadi karena memang menghindari yang enak itu tidak gampang loh ya. Menghindari yang enak, lesat, nikmat itu tidak gampang ya. Misalnya ada peraturan di wihara tidak boleh memasak sayur pare gitu. Itu gampang karena pare itu pahit ya. Sesuatu yang pahit gampang dihindari ya. Kalau sesuatu yang enak orang do nyuri-nyuri ya, melakukan puja bakti ya. Namun juga sekalipun ini function untuk melepas satwa juga harus dipertimbangkan juga apabila melepas satwa burung atau lele. Wadahnya juga harus diperhatikan. Jangan sampai niatnya kasih sayang justru malah membuat penderitaan burung yang mau kita lepas. Berdesak-desakan di kandang yang sempit, di tempat yang sempit, yang tadinya itu sebelum kita tangkap itu bisa hidup bebas, setelah kita tangkap justru peluang untuk mati itu besar ya. Jadi niatnya function tidak tercapai, jadi betul-betul diperhatikan. Dan juga apabila di saat dilepas itu ada burung yang pincang atau burung yang sakit, itu jangan memaksakan diri untuk dilepas, justru akan membuat penderitaan burung ini. Sebaiknya
kita rawat dulu, setelah sehat baru kita lepas. Wah, ndak telaten Bante, ya kebanyakan ndak telaten langsung dipaksakan untuk dilepas. Ada juga melihat musim, ya pernah juga saya diajak umat fungsinya di kuburan pas hujan deras kan gitu, hujan deras, burung-burung di saat dilepas di saat hujan itu tidak bisa terbang, ya kita lihat ya musim juga di saat hujan sebaiknya jangan melepas burung-burung, terutama yang kecil-kecil, justru mereka peluang untuk mati itu besar, ya. Ada beberapa syarat sebetulnya agar function itu bisa sempurna atau mendekati sempurna. Yang pertama, di saat membeli burung yang kita function atau lele atau ikan yang kita function, sebaiknya kita belinya itu ditawar. Jangan sampai kita mau dibohongi oleh penjualnya. Pak, kalau untuk function, untuk kebaikan tidak boleh ditawar. Bapak Ibu dibohongi. Apa alasan kita harus ditawar? Biar uang kita mendapatkan barang, burung atau lele lebih banyak lagi kalau kita tawar, ya. Kemudian yang kedua, ya, di saat function apabila itu rutin, Bapak Ibu rutin, tidak boleh function hewan atau binatang yang sama. Setiap saat function burung, terus akibatnya dititeni orang, dititeni penjual, wah orang ini setiap function itu pasti beli burung, harga berapapun mau dia, karena fanatiknya pada burung, yang lainnya ndak kan gitu. Itu jangan diteni. Kemudian belinya burung atau ikan itu tidak boleh di tempat yang sama. Nanti juga dititeni orang juga. Setiap saya jual di pasar ini laku keras, maka saya akan berusaha mencari sebanyak-banyaknya itu, ya. Kemudian juga ya di saat function itu betul-betul mempertimbangkan kebijaksanaan tadi, tempatnya. Nah, kalau ikan air tawar ya dilepas di tempat tawar, ikan laut juga dilepas di air laut, ya. Kemudian burung jangan dilepas di tempat gedung-gedung, ya. Kanan kiri gedung tidak ada pohon-pohon, tentunya juga mereka kesulitan juga. Jadi banyak faktor, banyak syarat yang harus dipenuhi demi sempurnanya function itu, ya. Ya. Yang ketiga, di saat hari Meta, memberikan berbagai jenis dana untuk fakir miskin, panti asuhan, baik berupa uang atau kebutuhan lainnya, ya, berbagi. Ada orang yang mempunyai prinsip gini, saya kalau kaya mau membagi, saya saja kurang kok mau membagi, ya. Kalau kita nunggu kaya, itu bukan membagi dari kekurangannya, dari kelebihannya. Itu seperti buang sampah, ya. Berdanalah dari kekurangan Anda. Contohnya gini, saya mempunyai uang 1.000, ya. 1.000 sebetulnya masih kurang bagi untuk kebutuhan saya. Namun karena cinta kasih dan welas asih, tetap akan saya bagi untuk mengurangi penderitaan makhluk lain. Kalau berdana lebih dari kelebihannya, misalnya saja, ya dari kelebihan, wah saya makan sudah lebih-lebih, punya uang lebih-lebih, baru akan saya berdana. Itu seperti buang sampah, ya. Karena tidak merasa dirinya sudah tidak memerlukan lagi, itu baru orang lain, dicipratkan orang lain, ya. Itu nilai kebaikannya tentu beda. Berdana dari kekurangan kita, berdana dari kelebihan kita. Kebanyakan orang kan menunggu dari kelebihan kita, ya. Sampai mati pun kadang-kadang kita tidak merasa lebih, kurang terus, ya. Ya. Kemudian juga bijaksana juga di saat kita membagi, ya. Misalnya saja ibu-ibu yang sudah tua dikasih, datang langsung tempat pembagian, dikasih 1 karung beras isinya 10 kilo atau 50 kilo, ya. Ya, malah membuat sengsara orang yang menerima ini kalau tidak kita antar ke rumah. Di saat membagi uang, ya karena rebutan, uangnya langsung disebar di situ. Itu justru uang itu mestinya itu bermanfaat, gara-gara untuk rebutan justru malah tidak mempunyai nilai manfaat. Itu jadi harus bijaksana di saat kita
membagi ya. Namun demikian juga bijaksana juga ya. Jangan sampai bantuan kita itu memanjakan seseorang. Ada satu tempat saya lihat saya mati tiap hari bagi nasi ya, bagi nasi. Ternyata ya seharian tuh ada orang yang itu nunggu pembagian nasi terus. Dia tidak mau bekerja, cuma nunggu pembagian nasi terus. Nah, ini kan juga tidak kita kehendaki sebetulnya, membuat orang itu males ya. Ya. Yang keempat, membebaskan binatang-binatang kembali ke alam bebas ya, seperti fungsen tadi ya. Misalnya saja ada beberapa jenis burung ya yang kita pelihara beberapa lama, kemudian seolah-olah kok dia kepengen bebas ya kita bebaskan gitu. Namun juga harus bijaksana juga. Ada beberapa hewan dan binatang atau burung memang hidupnya itu tergantung pada pemberian kita. Justru kalau kita lepas, bukan berkembang, bukan hidup, justru akan mati. Burung yang sudah sekian tahun kita pelihara, kita lepas, justru akan menimbulkan kematian bagi mereka, karena memang hidupnya memang tergantung pada pemberian orang lain ya. Kemudian ada juga orang itu fungsen dengan memilih hewan dan binatang tertentu ya, dengan sugesti-sugesti. Misalnya saja dirinya ingin hidupnya panjang umur, melepasnya kura-kura, karena tidak ada kura-kura mati ya. Ya ada tapi jarang kura-kura atau penyu itu hidupnya itu bisa puluhan tahun. Dirinya kepengen panjang umur, kemudian melepasnya kura-kura. Kemudian di saat menghadapi masalah di pengadilan atau masalah-masalah yang lain, ingin lepas dari masalahnya, lepasnya itu belut ya, karena belut itu licin toh, biar lepas ya, tidak bisa dipegang ya. Ada yang memanai atau membuat sugesti-sugesti seperti itu ya. Ada lagi di saat operasi ya, operasi kepala itu kan fatal, bisa fatal juga, operasi berat, lepasnya yaitu kura-kura karena ingin umur panjang ya. Tutiyampi buddhang saranang gacchami, tutiyampi dhammang saranang gacchami, tutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami. Apakah setiap kita melepas satwa itu harus didahului dengan doa? Saya jawab tidak harus. Tidak harus. Jangan sampai Bapak Ibu karena tidak ada menguasai doa, tidak hafal doa-doa tertentu, terhalang niat baik Bapak Ibu untuk melepas ya. Apakah harus manggil biku atau romo? Tidak ada keharusan seperti itu. Yang penting niat kita, oh kasihan sekali hewan ini, kalau tidak saya selamatkan akan mati ya. Kemudian dilepas gitu saja, semoga kamu bahagia ya, itu. Jadi tidak ada keharusan untuk membaca doa. Ada yang beralasan kenapa fungsen itu didahului doa. Doa ini sebetulnya ditujukan kepada hewan dan binatang yang mati sebelum dilepas itu. Kita mendoakan yang mati itu, semoga engkau tidak terlahir di alam binatang lagi ya, atau semoga terlahir di alam bahagia. Makanya perlunya doa ya. Namun ada juga pernah satu saat itu saya ngikuti di kapal itu, ada beberapa ikan-ikan dibeli gitu. Doanya terlalu panjang sekali ya. Ya. Akibatnya ya banyak yang mati karena terlalu panjang doanya itu kan juga. Sudah ada yang ingatkan, sudah doanya dipendek saja, itu kasihan. Karena dia fanatik doa-doa itu ya tetap doanya panjang sekali, banyak yang mati itu sebelum dilepas. Ya, itu ya. Ya. Di dalam agama Buddha, cinta kasih dan kasih sayang dapat kita lihat bukan saja ditujukan kepada sesama manusia, namun juga hewan dan binatang. Mulailah melatih diri, salah satunya dengan
Wangsen ya. Dan kita juga memancarkan welas asih dan kasih sayang bukan saja kepada orang yang mencintai kita, yang menyayangi kita, justru kita pancarkan welas asih itu kepada orang-orang makhluk-makhluk yang memusuhi kita ya. Itu tidak gampang. Nah, kebanyakan apabila kita menemukan musuh, orang yang membenci kita, itu bukan doa yang baik yang keluar ya, justru doa yang jelek ya. Sebagai umat Buddha tentunya kita balik ya, orang kita mendapatkan cemoohan atau kritikan dari orang lain atau kejelekan dari orang lain ya, tentunya kita pancarkan, kita doakan semoga mereka segera sadar dan mereka bahagia ya. Kemudian ada lagi ajaran Sang Buddha tentang welas asih dan cinta kasih, sampai mendetail sekali ya. Apabila kita tidak mau menyakiti makhluk-makhluk yang berada di tanah ya, kan di tanah itu kan banyak makhluk itu. Ada satu ketentuan ya, melatih meta dengan tidak mau mencangkul. Karena kalau mencangkul kita tidak tahu toh, tanah yang kita cangkul itu ada hewan dan binatangnya, ada cacing, ada hewan-hewan yang lain yang tidak kita ketahui. Maka di saat mencangkul itu juga penuh kehati-hatian. Peluangnya ya di saat musim kemarau nyangkulnya itu ya, baru di musim hujan ditanami. Jangan nyangkulnya di musim hujan, pasti di situ banyak cacing-cacing yang tidak akan terhindar di saat kita mencangkul ya. Ini tentunya ditujukan kepada anggota sangga ya, jangan sampai nanti gara-gara peraturan ini, ketentuan ini, dhamma ini, kemudian Bapak Ibu sebagai petani itu males-malesan gara-gara ingin menghindari pembunuhan karena dari mencangkul ya. Nah, ada juga menggali-gali sumur, kalau memang sudah pekerjaannya ya memang tidak bisa dihindari juga ya itu. Ya. Apa tingkatan meta yang diajarkan oleh Sang Buddha ya? Ternyata tidak gampang ya. Jika perampok-perampok kejam memotong anggota badanmu satu persatu dengan gergaji, dan bila saat itu engkau mengisi hatimu dengan kebencian terhadap mereka, maka sesungguhnya engkau bukanlah pengikutku. Ya jangankan memotong anggota tubuh kita, kita kesenggol saja, terinjak saja kadang-kadang kita itu ada rasa tidak suka kok. Ya, ini ajaran Buddha ya. Sang Buddha bersabda, kita hidup bahagia jika kita tidak membenci seorang pun di tengah-tengah mereka yang membenci ya. Nah, manfaat dari meta atau cinta kasih, manfaat mengembangkan meta atau cinta kasih. Orang yang penuh meta dapat tidur dengan tenang dan bahagia. Orang yang penuh dengan cinta kasih tidurnya tenang dan bahagia. Apabila seseorang tidur dengan hati terang dan bebas dari kebencian, tentu ia dapat tidur dengan seketika beleksek ya. Apabila kita dengan penuh meta, beda dengan pikiran yang penuh dengan kebencian ya. Ini anjing pun bisa tidur pulas. Orang yang bajik dan penuh welas asih akan bangun dari tidurnya dengan wajah berseri-seri. Kalau orang penuh welas asih dan cinta kasih, tidak ada kebencian, tidak ada rasa bersalah, di dalam tidurnya orang yang perasaan penuh meta tidak diganggu oleh mimpi-mimpi yang buruk ya. Ia tidur dengan nyenyak, dan kalaupun ia bermimpi, maka mimpinya selalu baik-baik saja, dapat nomor undian, mimpinya baik-baik saja, terdapat firasat yang baik-baik ya. Ya, demikianlah Bapak Ibu Dhamma Diksana yang saya sampaikan tentang meta, tentang cinta kasih, dan sebentar lagi kita akan mempraktekkan welas asih cinta kasih itu dengan pergi Wangsen. Semoga setelah pelaksanaan Wangsen, welas asih dan cinta kasih Bapak Ibu benar-benar berkembang, bisa kita mulai prakteknya dari lingkungan sekitar kita ya, lingkungan sekitar yang kecil dulu, keluarga,
lingkungan masyarakat, lingkungan sekitar kita, dan baru semua makhluk hidup, semoga mereka berbahagia.